Assalamualaikum Bapak Robi, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Indra. Selamat siang. Juga Pak Indra, alhamdulillah sehat sekali siang hari ini. Oke, hari ini Pak Robi akan melaksanakan praktik kucing dengan Pak Sukron nih. Ya Pak, benar sekali. Oke, baik. Sebelum melaksanakan kucing, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak praktikkan nanti? Ya, boleh Pak. Oke, nanti ketika praktik kucing berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan? Jadi gini Pak, untuk rubrik penilaian gambaran saya akan menggunakan indikator dari tahapan theta Bapak. Oke. Yang terdiri dari yang pertama mungkin tujuan, kemudian identifikasi, kemudian yang selanjutnya ada rencana aksi, dan berikutnya adalah tanggung jawab Bapak. Oke, nanti kompetensi kucing mana yang ingin Bapak Robi kembangkan? Saya mempunyai keinginan Bapak kaitannya dengan mengembangkan kompetensi yang intinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bersifat lebih terbuka, sehingga nanti kunci pada saat menjawab itu harapan saya bisa berpikir dulu langkah-langkah yang akan diambil seperti apa kira-kira. Oke, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Ini Pak, saya ingin mengarahkan kunci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya seperti itu. Oke, berarti lebih spesifik lagi ya Pak ya, untuk mengarahkan kunci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sekarang Bapak bisa mulai mempraktekkan praktek kucing ya dengan Bapak Sukron. Ya Pak, insya Allah sekarang saya akan segera melaksanakan praktek kucing dengan Bapak Sukron. Saya mengucapkan terima kasih Bapak atas motivasinya. Ya, selamat melaksanakan. Apa kabar Pak Sukron? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar hari ini baik, sehat saja Pak. Iya Bapak. Nah ini Bapak, siang-siang ini datang ketemu saya, kira-kira ada yang perlu dibicarakan apa Pak Sukron? Pak, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Tujuan saya kemari ingin menyampaikan sesuatu Pak, ingin berbicara, ingin sharing dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi Pak di kelas, terutama dalam kelas yang saya ampu di tahun ajaran baru ini Pak. Oh, nah permasalahan tentang apa tadi? Bisa diulangi Pak? Membahas tentang kepasifan anak pasif dalam belajar. Iya, kita itu punya anak di tahun ajaran baru ini, di mana anak itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya ingin gitu Pak. Sebenarnya Bapak udah mencari menggali itu mungkin penyebabnya mungkin sudah ya. Nah itu Pak, yang saya temukan itu salah satunya itu karena si anak itu kurang lancar dalam membacanya. Jadi sehingga mungkin merasa minder atau mungkin dia itu merasa ketinggalan dengan temannya karena ketidaklancaran dalam membaca berakibat pada agak sulit dalam memahami semua pelajaran. Jadi dia hanya di kelas dia melihat temannya, pada saat di kelompok pun dia hanya melihat dan terkesan santai saja gitu Pak, tidak begitu berani berbicara. Jadi intinya anak itu merasa minder Pak. Betul Pak, minder Pak. Nah kemudian gini Pak, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Sukron harapkan di dalam kelas yang Bapak bimbing itu? Kondisi ideal yang saya harapkan terutama pada anak itu ya, saya ingin anak itu setara lah dengan teman-teman yang lain. Dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dia bisa memahami maksud tujuan materi yang saya ungkapkan, dia dapat
terutama memahami pelajaran dengan membaca yang baik, terutama bahasa Indonesia, termasuk IPAS itu kan semuanya kan butuh membaca dengan lancar Pak. Jadi ini mengatakan pembiasaan membaca gitu. Nah, kira-kira begitu Pak. JJ. Oke, kalau begitu apakah ada yang Pak Supron lakukan selain yang Pak Supron sampaikan tadi? Kira-kira trik lain lah mungkin di dalam membimbing anak itu. Nah, rencana saya itu gini Pak. Saya akan memberikan tutor sebaya. Artinya temannya itu akan saya berikan pada saat di jam sekolah dan jam pelajaran. Situ setiap pelajaran akan saya berikan satu anak khusus untuk mendampingi. Saya akan berbicara dengan anak itu dulu, kira-kira siapa teman yang lebih dekat bisa memahami maksud atau dia biar tidak malu untuk ditemani belajarnya gitu Pak, terutama dalam membaca agar dia tidak pasif gitu Pak. Luar biasa sekali Bapak. Intinya sangat pas itu untuk nanti untuk bisa diterapkan. Nah gini Pak, ini sekedar Pak ya, bincang-bincang. Jika di rating untuk refleksi Bapak itu rating dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa ya menurut Pak Supron dengan teknik yang Pak Supron terapkan tadi dalam rangka untuk intinya meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas itu. Untuk rating untuk tutor sebaya itu ya mungkin belum begitu maksimal Pak. Saya akan mungkin kira-kira di angka berapa lah? Kisaran 7, 8 gitu Pak, tidak sampai 9. Akan memberikan tutor sebaya pada anak tersebut pada jam-jam saya, artinya pada saat besok ataupun kapan saat materi pelajaran saya akan tanya anak itu. Setelah saya akan mendapatkan siapa yang akan menjadi tutornya, saya akan sampaikan, saya akan mohon kerjasama dengan temannya dan menjadi tutor. Untuk yang satu itu, untuk yang jam tambahannya itu mungkin saya tidak satu hari full setiap hari, sehari full enggak Pak, mungkin saya 2 hari sekali gitu Pak. Jadi agar anak itu tidak merasa bosan dan tertekan gitu. Iya, betul sekali. Mantap. Kemudian ini Pak, komitmen seperti apa yang Pak Supron akan lakukan agar rencana yang Pak Supron sampaikan itu bisa berjalan dengan baik ya? Ya, saya akan menerapkan beberapa komitmen dengan anak, terutama saya akan secara intens melakukan intens kerjasama dengan temannya. Juga setelah itu saya akan berkomunikasi dengan orang tua Pak. Kalau anak itu misalnya pada saat jam pulang dijemput, mungkin anak itu akan pulang lebih akhir atau lebih akhir dari temannya, karena memang itu untuk mengembangkan potensi agar lebih lancar membaca gitu Pak, agar tidak menjadi anak yang pasif gitu Pak. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya gitu Pak. Iya, itu tindak lanjutnya itu mungkin setelah penerapan dengan apa yang direncanakan Pak Supron, nanti selanjutnya mungkin menggali ya dari permasalahan yang di rumah, mungkin ini berkaitan dengan masalah-masalah anak yang di kelas nanti. Betul Pak. Luar biasa sekali Bapak. Nah ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Supron setelah kita bincang-bincang seperti ini Pak? Saya tiba-tiba muncul ide atau muncul pemikiran seperti itu Pak, setelah dengan setelah diberikan pertanyaan pemantik jenengan yang bagaimana langkah-langkahnya, nah dengan muncul, ide ya? ini muncul Pak saya Pak. Jadi saya akan merasa yakin lebih dari 70% saya akan berhasil menjadikan anak itu lebih aktif dari sebelumnya gitu Pak. Jadi ini Pak ya, saya ucapkan terima kasih Pak untuk pertemuan siang ini. Saya sangat menemukan kebermanfaatan dari Pak. Ya, terima kasih. Bila kalau begitu Mas Supron, kira-kira apa ada hal lain yang perlu disampaikan lagi? Untuk hal lain saya kira cukup Pak. Cukup, nanti kalau misalnya ada sebuah permasalahan lagi yang muncul dalam kelas saya, nanti mungkin Bapak saya bisa minta waktunya kembali. Sakit Bapak. Moga setelah ini Bapak sakit kembali ke kelas, nanti bisa diterapkan langkah-langkah yang Bapak sampaikan. Semoga nanti apa yang Bapak rencanakan bisa dengan
maksimal. Amin. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Monggo. Monggo. Monggo Pak Robi. Nggih, Pak, nggih, silakan duduk. Nggih. Wah, luar biasa sekali tadi ya praktik kucing yang sudah Bapak Robi lakukan kepada Bapak Sukron. Di sini ada sedikit pertanyaan Bapak sebagai coach yang sudah Bapak lakukan pada saat kucing, apakah sudah sesuai dengan yang disebutkan di awal tadi? Gini Pak, berdasarkan catatan saya sudah sesuai Bapak. Oh, iya. Dengan indikator yang kami sampaikan tadi menggunakan teknik Beta Iya. yang saya harapkan tadi. Jadi kucing alhamdulillah bisa merasakan atau memunculkan ide-ide kreatifnya sehingga langkahnya sudah mulai jelas, jadi nampak rencana, kemudian solusi-solusinya seperti itu Bapak. Nah, kemudian kapan mau dilakukan, tadi rencana aksinya sudah juga nampak, kemudian yang berikutnya adalah sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Mungkin gambarnya seperti itu Bapak. Oke, luar biasa sekali apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Robi. Tadi saya sudah mengamati jalannya kucing. Tadi mohon izin ya untuk menyampaikan pengamatan saya Pak Robi. Jadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi untuk Pak Robi, sehingga ide-ide dari kucing sudah tergali, sehingga terlihat sudah runtut ya dari waktunya, terus apa saja yang akan diperbuat ya sudah sangat detail dan tergali semuanya, luar biasa sekali ini. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depan Pak Robi mau mengembangkan kompetensi mana? Sebetulnya dari 3 hal kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, memang sebenarnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi yang intinya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke depannya, tetapi atau mungkin juga yang lebih eksploratif Bapak. Jadi bisa lebih menggali lagi potensi-potensi dari kucing. Pada dasarnya itu sebenarnya setiap orang itu kan memiliki potensi yang luar biasa yang bisa kita mampu menggalinya lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Robi atas waktunya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Robi bisa menjadi seorang coach yang baik. Cukup sekian Bapak Robi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Pak Robi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sukron. Gimana nih kabar siang hari ini? Waalaikumsalam Pak Robi. Selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Iya. Oke. Alhamdulillah Pak Sukron ya. Hari ini Pak Sukron katanya akan melaksanakan praktik kucing. Benar nggak? Dengan Gus Sutria ya? Iya. Oh iya. Betul sekali Pak. Rencana Iya. hari ini saya akan melaksanakan praktek kucing bersama Bu Sutria. Oke, baik Pak Sugron. Ini sebelum melaksanakan praktek percakapan kucing, boleh ya? Saya hanya sekedar bertanya-tanya sebentar aja Pak mengenai kira-kira apa yang akan Pak Sugron nanti sampaikan di dalam praktek kucing dengan Bu Sutria. Saya akan menyampaikan beberapa hal dengan indikator dengan tahapan Tirta, Oh, tahapan Tirta. Yaitu Tirta itu dari akronim tujuan, tujuan usaha kucing, identifikasi, rencana aksi yang saya akan lakukan, dan tanggung jawab Pak. Luar biasa Pak Sugron. Ini nanti kompetensi kucing mana yang tadi sudah Pak Sugron sampaikan ya, dari teknik Beta, kemudian terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tadi tanggung jawab ya, sudah saya catat. Nah, kira-kira yang kompetensi mana yang ingin Pak Sugron kembangkan dari yang Pak Sugron disebutkan tadi? Dalam teknik kucing yang nanti akan saya lakukan dan akan kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya, kepada Bu Sutria yang bersifat terbuka, sehingga nanti kucing saya yaitu Bu Sutria pada saat menjawab bisa mengambil dan berpikir langkah-langkah yang harus diambil apa saja gitu Pak.
bagus sekali ini Pak Sugeng, memang hebat ya. Nah ini bagian kompetensi mana yang kira-kira lebih spesifik, Pak Sugeng lebih jelaskan spesifik lagi ya untuk yang bisa diobservasi dalam nanti percakapan coachingan dengan Bu Sutria. Saya nanti dalam coaching itu akan mengarahkan coach saya Bu Sutria itu supaya bisa lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Dalam arti di situ sebenarnya Bu Sutria itu ada ide, tapi dia hanya masih belum menyadari bahwa Bu Sutria itu punya ide-ide yang lebih bagus di diri Bu Sutria itu. Oh gitu ya. Jadi intinya selain menggali, nanti dikembangkan untuk si kuncinya bisa mencari solusi tersendiri. Nah, itu Pak, kurang lebih Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Sugeng itunya. Nah ini berarti lebih spesifiknya lagi Pak Sugeng nanti mengarahkan kuci supaya lebih berpikir yang lebih kreatif, ya, menggali ide-idenya, ya seperti itu mungkin kira-kira ya Pak ya. Ya. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Pak Sugeng yang luar biasa sekali yang sudah diberikan pada kami. Nah sekarang nanti monggo Pak Sugeng berusaha mulai praktek coachingnya dengan Ibu Sutria. Nanti mau izin saya ikut mendampingi ya Pak ya. Oke, silakan Pak dengan senang hati. Ya, nanti akan saya lakukan dengan coaching dan Bu Sutria. Sekarang juga gitu Pak ya. Oke. Nah, terima kasih Pak atas dukungannya, atas bantuannya. Nanti mohon Bapak dapat mengamati pelaksanaan coaching saya dengan Bu Sutria. Selamat Pak ya. Oke. Ini Bu ya. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu ya. Dari kemarin dengan kirim pesan pada saya. Ingin membicarakan sesuatu dengan saya. Kira-kira yang ingin Ibu bicarakan dengan saya itu apa sih Bu? Kemarin memang saya berpesan sama Pak Sugeng. Ada waktu berarti ini Pak ya untuk bercurhat pikiran. Ya, ada silahkan nanti bisa mungkin saya bantu kalau bisa saya kasih pesan. Ini Pak, permasalahan saya itu tentang pembelajaran pada siswa anak. Itu saat pergantian jam pelajaran, yaitu saat pelajaran saya dengan PJLK sekolah itu Pak. Masalahnya tentang saat pergantian jam pelajaran gitu. Iya, betul sekali. Nah, permasalahan di situ yang menjadi pokok inti permasalahannya itu bagaimana Bu? Karena apa? Pertama Pak, anak itu pada jam pelajaran saya datang terlambat. Anak datang terlambat ya Bu? Iya. Terus apa lagi? Lalu kan jadi waktu saya itu tersita dari anak yang datang. Gitu. Berarti permasalahannya anak datang terlambat saat pergantian jam pelajaran. Iya, betul Pak. Nah, kira-kira Bu, yang Ibu bisa lakukan untuk menertibkan anak, biar anak tersebut itu bisa tepat waktu antara jam olahraga dengan jamnya Ibu itu kira-kira gimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Langkah saya nanti yang saya ambil pertama itu dengan menasihati anak. Menasihati anak ya? Iya. Menasihati anak. Yang terlambat tentunya ya? Iya. Apakah yang banyak yang terlambat atau hanya 1-2 atau lebih dari 50%? Makanya itu Pak jadi permasalahan saya karena banyak ya. Lebih dari separuhnya sih gitu. Lebih terlambat Iya. Akan menasihati gitu ya? Iya. Selain menasihati anak yang terlambat yang mencapai 50% itu bagaimana? Nanti kita buat kesepakatan kelas pada murid saya Pak. Dengan membuat kesepakatan kelas. Iya. Dengan membuat kesepakatan kelas begini. Iya. Nah, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan apa tuh yang akan dibuat dengan anak yang terlambat? Pertama, anak misalnya kan terlambat, nanti kalau datang terlambat ada sanksinya atau sebangsa tidak mengulangi keterlambatan itu atau tidak memberi hukuman gitu loh Pak, masih menggiring anak itu ada disiplin tepat waktu Agar tepat waktu. Iya. Agar tepat waktu. Nah, ini tentunya Ibu sebenarnya sudah mempunyai langkah-langkah inisiatif yang bagus dalam menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri.
Yang pertama tadi akan menasihati anak Iya. yang terlambat karena memang kita harus tepat waktu. Yang kedua akan membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak Iya. ini. Iya, betul. Nah itu Bu salah satunya. Nah kira-kira Bu dalam akan menasihati anak atau membuat kesepakatan kelas agar anak tersebut tepat waktu masuk pelajaran berikutnya itu mau dimulai kapan Ibu? Nanti saya terapkan pada saat pembelajaran berikutnya, berarti minggu depannya Pak. Iya, bersama anak saya. Jadi akan dilaksanakan minggu depan Bu ya? Iya. Artinya gini Bu, syukurlah kalau begitu Bu ya. Berarti ininya sudah ada solusi sebenarnya pada Ibu. Iya. Hanya Ibu belum dapat mengembangkan. Iya, betul. Kayaknya Ibu masih ragu. Iya. Tapi setelah saya mendengar dari Ibu, itu sudah sangat bagus, sangat baik. Akan ada tindak lanjut untuk menasihati anak, akan ada tindak lanjut membuat kesepakatan kelas bersama anak agar anak tersebut tidak terlambat lagi dalam pergantian pelajaran. Itu Bu ya? Iya, betul Pak. Udah, gitu Bu. Kira-kira dari pertemuan kita ini ada manfaatnya enggak yang dapat kita ambil, yang dapat khususnya yang ambil gitu? Ya, alhamdulillah dapat Pak. Dapat ada manfaatnya sehingga saya tidak ragu lagi untuk melaksanakan tadi pendapat ide-ide saya itu pada murid saya agar anaknya tidak terlambat masuk ke kelas pembelajaran saya. Nah, syukurlah Bu ya. Artinya itu di siang hari ini Ibu telah menemukan ide sendiri, dan Ibu butuh sedikit penekanan dari saya, itu sudah bagus Bu. Semoga dalam mengambil tindakan rencana yang Ibu akan lakukan itu nanti dapat berjalan baik dan dilakukan secara konsisten dan semoga berhasil. Kita sama ya? Iya, terima kasih Pak Supra atas saran dan pendapatnya sehingga saya bisa melakukan. Bisa lanjut ke Terima kasih Pak. Monggo. Ayo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Monggo kasih ke benar. Siap. Gitu. Terima kasih. Jadi, saya istirahat ya Pak. Alhamdulillah Pak, sudah selesai, sudah enakan. Oke. Mas, tadi luar biasa sekali Pak. Praktek coachingnya. Terima kasih Pak. Jadi yang sudah dipraktekkan Pak Sugro tadi luar biasa dengan Bu Sutria nih. Nah, ini ada sedikit pertanyaan Pak. Sebagai coach yang apa namanya sudah Bapak lakukan tadi praktek percakapan coaching tadi, kira-kira apakah sudah sesuai Pak? Yang sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di awal tadi saat kita percakapan tadi. Terima kasih Pak untuk praktik coaching saya dengan Bu Sutria. Itu berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Di mana Bu Sutria selaku coach sudah dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya sudah mulai jelas, waktunya kapan mau dilaksanakan juga sudah Bu Sutria utarakan dengan saya. Jadi untuk rencana aksinya sudah terlihat bagaimana dia mengatasi atau mencari solusi untuk hal masalahnya. Dan yang jelas ide-ide kreatifnya sudah mulai muncul yang harus dia kerjakan gitu Pak. Iya, berarti sesuai planning Pak Ya, ya. Alhamdulillah Pak. Iya, iya. Luar biasa sekali. Nah, ini Pak Sugron, tadi saya mengamati jalannya percakapan coaching antara Pak Sugron dengan Bu Sutria nih. Jadi mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya. Nah, monggo Pak, silakan ya. Iya, jadi gini Pak Sugron. Tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya nilai sudah seperti itu. Dari pertanyaan yang berbobot yang disampaikan Bapak itu sehingga memunculkan ide-ide ya dari kunci yang tergali. Nah itu nanti imbasnya apa? Imbasnya terlihat jawaban-jawaban dari kunci itu runtut Bapak. Nah kemudian entah itu waktunya, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa saja yang membantu tadi tadi muncul semua. Bahkan ini apa saja yang akan dibuat media-medianya itu juga disebutkan dan sangat detail menurut saya. Nah
Jadi intinya bisa tergali semua Bapak yang muncul dari kuncinya, luar biasa sekali Bapak. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Pak Sukron ini kira-kira mau mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Pak? Dari apa yang sudah saya lakukan Pak ya, saya itu ingin lebih mengembangkan kepada pertanyaan yang berbobot lagi Pak. Artinya lebih eksploratif. Jadi lebih bisa menggali lagi ide-ide kunci saya. Termasuk Bu Sutria itu ingin saya gali lebih dalam lagi, karena pada dasarnya itu setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, apalagi kita sebagai coach itu kalau mau menggali, dia akan memunculkan ide-ide yang lebih dari yang tidak disangka, dan artinya dapat mengembangkan untuk dirinya, dapat mengembangkan anak didiknya, dan untuk yang lebih berprestasi gitu Pak. Oh iya, berarti intinya Bapak ingin menggali lebih dalam lagi gitu. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Sukron atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Sukron bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Jadi saya rasa untuk percakapan siang hari ini cukup sekian, dan terima kasih tadi sudah melaksanakan percakapan coach dengan sangat baik. Terima kasih Pak atas waktunya, atas Ye. dorongannya Bapak. Ye. Terima kasih. Ye. Mohon pamit Pak. Monggo. Halo, Pak. Assalamualaikum Bu Sutria, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Sukron. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan praktik kucing ya dengan Pak Indra, betul? Iya betul Pak Sukron, saya akan melaksanakan kucing dengan Pak Indra hari ini. Gini Bu, boleh ya sebelum Ibu mempraktekkan praktek kucing, saya izinkan saya tanya-tanya sedikit tentang praktek yang dilakukan. Boleh Pak. Silakan. Kira-kira Bu, nanti ketika praktek kucing yang akan berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan dalam praktek itu? Oh iya Pak. Nanti saya akan menggunakan penilaiannya yang menggunakan alur tirta Pak, yaitu dengan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam bagus Bu ya, dalam praktek kucing yang akan dilakukan Bu ya, rencananya ya. Iya. Nah, kira-kira dari beberapa kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu? Pertanyaan gini Pak, nanti yang saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot Terus? dan bersifat terbuka dan dapat menggali ide-idenya, dan sehingga saat kita melakukan kucing itu si kucing bisa memaparkan ide-ide atau pendapatnya gitu Pak. Bagus Bu ya, rencana yang akan dikembangkan. Nah, bagian mana Bu di antara kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan yang lebih spesifik ke arah yang mana Bu? Antara itu, antara dari pertanyaan berbobot, terus ide-ide dan lain sebagainya itu yang lebih spesifiknya ke arah mana Bu? Nanti saya akan mengarahkan supaya berpikir secara logis atau menggali ide-idenya yang lebih mendalam lagi gitu Pak. Oke, bagus Bu ya. Berarti lebih spesifik lagi untuk mengarahkan kunci supaya menggali ide-idenya gitu Bu ya. Iya Pak. Nah, sekarang Ibu bisa mulai praktik dengan Pak Indra. Silakan, semoga nanti praktik kucing berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu, sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Gitu Bu ya? Iya. Ya. Terima kasih Pak Sukron. Nanti saya akan melaksanakan kucing ini dengan Pak Indra. Selamat bekerja. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Waalaikumsalam.
saya sampaikan. Bisa diutarakan di sini kan Pak? Bisa. Silakan Mbak Indah diutarakan permasalahannya apa, siapa tahu nanti bisa mendorong atau memberi masukan sedikit. Oke, jadi seperti ini Bu, ketika saya mengajar itu saya merasa pengelolaan kelas saya belum maksimal, ya. Itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, yang saya lihat itu anak kurang fokus dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang memang sendiri, terus ada yang ngobrol sendiri seperti itu. Ternyata Pak Indra memiliki permasalahan dalam pembelajaran menghadapi anak ya Pak ya, itu dengan siswa yang mainan sendiri, ngobrol sendiri, tidak memperhatikan atau fokus gitu ya Pak. Iya. Lalu ide apa yang Bapak akan lakukan untuk menerapkan siswa tersebut agar pembelajarannya itu fokus, tidak terulang lagi seperti kami main sendiri? Oke. Dari hal tersebut saya berpikir untuk memberikan mindfulness. Oh iya. Lalu apalagi Pak selain mindfulness, apabila itu tidak mencapai pembelajarannya? Ya, jadi selain mindfulness itu saya juga ingin memberikan ice breaking untuk anak kadang ada yang tidak fokus di situ, anak yang mereka sendiri dia fokus semua. Karena kalau saya lihat kan kalau dalam mindfulness itu tujuannya anak itu biar fokus, ya seperti itu. Untuk mindfulness saya sendiri itu saya bisa menerapkan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik stop, ya berarti itu mindfulness yang berhubungan dengan pernafasan. Terus juga ada mindfulness yang berhubungan dengan penglihatan, seeing, juga ada yang listening. Ya, selain itu juga saya akan menerapkan ice breaking biar anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Berarti nanti langkah Pak Indra yang akan tempuh itu ada dua ya Pak? Iya. Mindfulness dan ice breaking. Iya. Nah, itu kira-kira kapan mau dilakukan tersebut pada siswa atau murid Bapak? Rencana untuk penerapannya itu akan saya laksanakan ketika pertemuan berikutnya. Baik Pak, silakan diterapkan dan nanti kalau ada kabar baiknya saya tunggu. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukron. Selamat pagi. Monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sudah istirahat tadi? Sudah Pak. Makasih Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Saya tadi melihat praktek coaching yang panjenengan lakukan bersama Indra. Di situ saya boleh bertanya sedikit Bu ya. Panjenengan sebagai coach, apakah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan di awal tadi Bu, praktek coaching yang Anda lakukan dengan Pak Indra? Baik Pak, ya, dengan saya melakukan coaching dengan Pak Indra itu berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Saya sudah mengarahkan, menggali ide-idenya yang kreatif sehingga dapat titik temu dengan jelas, dan ide-idenya itu mudah-mudahan dapat terlaksanakan. Ya, memang Bu ya. Tadi berjalan asik, luar biasa. Panjenengan sebagai coach bisa menggali ide dari Kuci itu sendiri, dan nampaknya si Kuci itu sudah bisa memunculkan ide-ide kreatifnya. Nah, kemudian Bu, dari ketiga kompetensi yang tadi jenengan lakukan sebagai coach, ke depannya
kompetensi apa yang Bu Sutria ingin kembangkan lagi kepada kunci selanjutnya gitu? Nanti saya ingin menggali lagi dengan pertanyaan yang berbobot, ya, yang lebih eksploratif. Oke, ya. Jadi bisa menggali lagi potensi dari kunci. Pada dasarnya setiap orang itu mempunyai potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Dengan tadi sudah mempraktikkan kucing secara baik dengan Pak Indra dengan selaku kucingnya, dan dengan kedepannya akan mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, lebih eksploratif, agar bisa menggali ide dari kucing. Gitu Bu ya. Ya, luar biasa sekali. Semoga Ibu nanti kedepannya akan menjadi seorang pendidik sekaligus coach, nantinya akan dapat mengembangkan ide kreatif dari kucing. Sudah, selamat ya cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sutria. Hari ini apa benar Pak Supran akan melakukan coaching dengan Bapak Supran? Ya, betul sekali Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bapak Sugeng. Baik Pak. Sebelum Pak Indra melakukan coaching dengan Pak Supran, saya akan bertanya terlebih dulu ya Pak, agar nanti perjalanan coachingnya biar lancar dan sesuai langkah-langkah yang kita akan beri. Ya, boleh sekali. Saat nanti Pak Indra melakukan coaching berlangsung, rubrik apa penilaian yang Pak Indra akan lakukan pada coaching Pak Supron tersebut? Untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta Bu, yang terdiri dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Nah. Nanti kompetensi apa yang akan Pak Indra kembangkan saat melakukan coaching terhadap Pak Supron? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot Bu, yang bersifat terbuka, sehingga nanti kunci dapat menjawab dengan berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Bagaimana kompetensi mana yang lebih spesifik nanti saat Pak Indra melakukan coaching terhadap Pak Supron? Saya ingin mengarahkan kunci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Iya. Berarti akan lebih spesifik lagi menggali ide-idenya ya Pak? Iya. Ya Pak, untuk sekarang sekian dulu, mudah-mudahan praktek dengan Pak Supron coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Iya. Silakan Pak Indra melakukan. Oke, saya minta izin Bu ya untuk melaksanakan praktik coaching dengan Pak Supron. Iya baik. Iya. Silakan Pak. Oke. Selamat siang Bapak Supron. Selamat siang Pak Indra. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Oh, baik, sehat ya. Sehat Pak. Kira-kira apa yang Pak Supron ingin bicarakan hari ini? Nah, itu Pak, ya. Sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Tujuan saya ketemu dengan Bapak ada sebuah permasalahan Pak, Oh iya. terutama dalam pembelajaran di kelas ini Pak, karena murid saya beraneka ragam latar belakang, saya itu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas itu, untuk ketercapaian pembelajaran itu masih di bawah 50% Pak. Ya, berarti boleh saya simpulkan di sini ada permasalahan, Bapak belum bisa memaksimalkan pembelajaran diferensiasi. Indikatornya di situ karena
pencapaian pembelajarannya di bawah 50% nih Pak ya? Betul Pak, Oke. betul Pak, itu Pak masih di bawah 50%. Oke, mengapa capaiannya masih rendah ya kira-kira Pak Sukron? Nah itu Pak ya, saya rasa itu kenapa kok anak yang saya berikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu masih rendah? Apa mungkin itu Pak ya, media pembelajaran yang saya gunakan itu terbatas. Artinya seperti untuk yang anak yang lebih suka dengan video, itu saya hanya menampilkan satu video. Terus yang suka dengan suara atau anak yang auditori itu hanya saya mungkin satu rekaman. Terus anak yang kinestetik itu saya hanya memberikan satu puzzle dan satu media pembelajaran itu hanya warna gitu Pak. Seperti itu ya, jadi ada beberapa hal yang membuat diferensiasi Bapak belum maksimal di situ ya. Betul Pak. Oke, rencana apa yang mau Bapak Sukron lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah itu Pak, dengan keterbatasan alat peraga atau media yang begitu terbatas, itu mungkin saya akan menambah media, entah itu di videonya, begitu juga dengan rekamannya, ataupun dengan menambah media untuk praktik anak dalam sesuai dengan materi itu Pak. Kira-kira apakah itu salah satunya Pak ya, penyebab untuk saya biar anak itu biar mencapai pembelajaran yang bagus Pak? Iya, menurut saya bisa seperti itu Bapak. Mungkin ada hal lain yang ingin dilaksanakan selain yang tadi Bapak berikan itu? Hal lainnya mungkin dengan cara berkelompok Pak. Saya mengelompokkan anak yang heterogen. Artinya dalam satu kelas itu mungkin karena di situ 18 anak, mungkin saya bagi 3 kelompok besar. Di situ berarti menjadi satu kelompoknya menjadi 6 anak. Di dalam kelompok itu saya akan mungkin menerapkan metode STAD, di mana satu kelompok itu terdiri dari siswa yang heterogen berkemampuan yang berbeda, dan nanti dalam kelompok itu ada tugas-tugasnya sendiri, dan nanti pada outputnya nanti akan salah satu dari kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil belajarnya. Kira-kira begitu Pak. Oh, luar biasa sekali ya apa yang tadi Pak Sukron ambil ya ide-idenya ya berkaitan dengan kurang maksimalnya pembelajaran diferensiasi yang Pak Sukron laksanakan itu. Kira-kira kapan Pak Sukron untuk bisa menerapkan pembelajaran yang Pak Sukron ingin berikan lagi ke murid? Berarti ini Pak, untuk pembelajaran yang akan saya terapkan dengan menambah media pembelajaran, alat peraga, serta teknik saya dalam mengajar, yaitu dengan cara berkelompok, itu berarti mungkin pertemuan berikutnya setelah kemarin, karena saya akan memperbaiki, melihat apakah ada perkembangan pencapaian yang lebih maksimal, begitu Pak kira-kira. Oke, ya, terima kasih ya. Tadi Pak Sukron sudah mencurahkan semua, terus saya tunggu kabar baiknya Bapak berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya, seperti itu. Saya cukupkan sekian ya Bapak untuk kegiatan coaching hari ini ya, saya ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih Pak. Dengan bertemu Bapak, saya ada gambaran untuk itu yang saya dapat kembangkan. Nanti saya terapkan di pembelajaran di kelas, nanti agar pembelajaran berdiferensiasi saya laksanakan hasil yang baik. Terima kasih sekali Pak. Oke. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Ibu Sutria. Sudah melaksanakan coaching dengan Pak Sukron? Sudah Ibu. Wah, tadi saat saya mengamati coaching dengan Pak Indra dan Pak Sukron itu luar biasa. Ini Pak ada sedikit pertanyaan ya, karena tadi saya sudah mengamati sehingga ini ada umpan balik. Iya. Apa
apakah tadi sudah sesuai dengan kompetensi awal yang Pak Indra disampaikan? Ya, saat pengambilan pembicaraan kucing itu. Berdasarkan catatan saya, sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, Bu. Jadi Puji sudah merasa memunculkan ide-ide kreativitasnya, terus langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan, Bu. Iya, tadi Pak Indra sudah mengamati jalannya kucing itu antara Pak Indra dengan Pak Sugeng, sudah menyampaikan ide-idenya yang berbobot sehingga ide-ide kucing itu sudah tergali, sehingga terlihat sudah runtut dan ada pembelajarannya, sudah sangat detail, tergali semuanya, dan saat kucing luar biasa dengan Pak Sugeng, Pak Indra ya. Ya. Kemudian dari ketiga kompetensi Pak Indra ambil saat kucing itu, kedepannya bagaimana Pak? Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Tapi mungkin yang lebih eksploratif ya di sini, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari Pak Sugeng. Pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Oh iya, itu ya Pak ya. Nanti Pak Indra kan tadi saat kucing sudah menggali pertanyaan berbobot dan lebih eksploratif dan lebih menggiring pada kucingnya itu ke arah yang lebih luas lagi ya Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, dari pembicaraan kita itu Pak Indra tadi luar biasa. Dalam pengamatan saya, Pak Indra itu luar biasa melakukan kucing dengan Pak Sugeng. Ya. Mudah-mudahan besok kedepannya Pak Indra bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama.